Kepencet, maaf. Ini karena HP saya ini kena air. Gak apa-apa, kita belajar di bagian 2 aja deh. Yaitu tadi ya, karena adalah hak mutlak dari Presiden Prabowo untuk melakukan refreshment terhadap kabinetnya. Gitu loh. Ini maaf ya, kepencet ya. Saya nggak tahu gimana cara nyatuinnya gitu. Kalau ada yang tahu pakai aplikasi apa, kasih tahu saya. Soalnya saya bisa ngeditnya di HP. Kasih tahu saya ya. Pakai aplikasi apa gitu. Jadi teman-teman ya. Jadi kalau buat saya pribadi ya, alangkah kuceluknya seorang Yanes Frans, udah tua, udah aki-aki tapi aki-aki gila ya. Kok bisa-bisanya gitu loh menghina, melakukan insult terhadap the office of the President of Republic of Indonesia. Gitu loh. Ini bukan masalah salah politik loh. Ini masalah di mana Presiden Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu membutuhkan tim, sekali lagi membutuhkan tim yang segar, tim yang solid, tim yang kuat. Untuk apa? Untuk satu, kenapa Menteri Keuangan diganti? Karena pengen mengejar pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Ingin target ekonomi kita tumbuh sebesar 7-8% itu tercapai. Makanya Menteri Keuangannya diganti dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya Yudi Sadewa. Gitu. Bapak Yudi Sadewa. Nah, kenapa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BPPMI itu juga diganti dari Pak Karding ke Pak Muhtarudin? Ya karena memang karena kemarin efek kasus perdagangan orang itu juga yang mengakibatkan Pak Karding harus kehilangan jabatannya. Sehingga Presiden Prabowo mau isu tentang pencegahan terhadap human trafficking yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia itu teratasi oleh orang yang pas. Lalu kenapa posisi Menko Polkam tuh diganti? Ada semua ya, karena memang Presiden Prabowo menginginkan adanya stabilitas di dalam negeri, adanya keamanan, ketentraman, dan kebagusan politik di dalam negeri, ya, dan kebagusan dalam hal hankam, pertahanan dan keamanan dalam negeri, agar supaya para investor itu terconvince ingin berinvestasi di Indonesia, agar supaya orang-orang di luaran itu terconvince untuk come visit, invest and set up your business here in Indonesia gitu. Help us grow gitu. Ujung-ujungnya pasti akan kayak gitu. Silakan dispute kalau nggak percaya. Saya terbuka kok untuk di dispute pendapat saya. Jadi teman-teman ya, jadi ini jangan salah paham dulu. Jangan salah paham dulu. Saya nggak menyuruh Anda untuk salah paham. Ya, justru Anda yang harus saya kasih paham. Ya. Itulah mengapa posisi Menko Polkam itu diganti. Karena kan Presiden Prabowo ini kan cukup banyak ya melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Ya. Cukup banyak, kontras dengan Pak Jokowi memang yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam negeri ketimbang melakukan kunjungan ke luar negeri gitu. Kalau Pak Presiden Prabowo ini dari hampir setahun pemerintahannya sudah cukup banyak negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Ini jujur aja. Termasuk nanti tanggal 23 September akan ke New York untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB.
Kali pertama sejak Presiden SBY, Presiden RI kembali hadir di sidang umum PBB. Setelah di eranya Pak Jokowi, itu kehadirannya diwakili oleh Wakil Presiden kala itu Pak Yusuf Kalla, dan di periode keduanya pemerintahan Indonesia Maju itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada waktu itu Ibu Retno Marsudi. Ya, sehingga Pak Jokowi saya lihat sepanjang masa kepresidenannya memang lebih banyak di dalam negeri gitu loh, ketimbang di luar negeri gitu. Jadi karena Presiden Prabowo-nya sangat lebih banyak ya, lebih berfokus kepada membuat Indonesia itu kembali dibawa ke klub pergaulan internasional gitu loh. Setelah sebelumnya terkungkung hanya di kandang aja, di tempurung aja. Nah, Indonesia ini mau dibawa lagi keluar dari tempurungnya dengan bergaul dengan masyarakat dunia. Makanya kenapa Presiden Prabowo ini membawa Indonesia gabung dengan BRICS. Kemudian sedang dalam negosiasi untuk masuk ke dalam OECD. Kemudian sedang juga mempertimbangkan gabung dalam SCO, Shanghai Cooperation, Shanghai Cooperation, organisasi kerjasama Shanghai lah bahasa Indonesia gitu. Dan kemarin baru menuntaskan CEPA ya, CEPA dengan European Union atau Uni Eropa gitu, EU. Bahkan sampai minta maaf loh, visited EU on a Sunday. That's out of the norm kata. Mati Allah. Itu hal yang gak saya temui di presiden sebelumnya, baik itu Pak Jokowi maupun Pak SBY. Humor seperti itu, whether we like or dislike Presiden Prabowo ya, tapi memang itulah ya orang yang memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Jadi dia ngomong tuh kayak orang Indonesia aja gitu loh. Jadi memang hebat gitu. Jadi salah kalau si Yanes Frans itu terlalu menggebu-gebu gitu, salah. Ya. He talk about the office of the president yang saat ini di-occupy oleh Pak Prabowo Subianto, ya. Bukan pribadinya, tapi the office of the president of Republic of Indonesia yang sedang dihujat oleh Pak Yan. Ini salah gitu loh. Salah banget itu. Hati-hati aja. Makanya kalau ada indikasi yang mengatakan demonstrasi rusuh kemarin itu adalah ulah dari geng Solo, atau ulah Termul, atau ulah dari partai Gajah Mungkur, ya yang disebut sama teman saya yang loyalis Prabowo Tulen, Bung Alphonse Tanjung ya. Kudeta gagal Kudeta gagal dari Solo. Itu bisa benar juga, karena memang di balik itu semua ada tuntutan dissolve DPR, dissolve the House, dissolve the bukan parlemen ya, kalau parlemen itu MPR artinya, tapi dissolve the lower house, dissolve House of Representative, dissolve DPR, bubarkan DPR. Tujuannya apa? Supaya DPR yang sekarang ini tuh kayak nggak kalau memang nggak bisa untuk mengimpeach Presiden Prabowo ya, diganti dengan DPR yang bisa mengimpeach Presiden Prabowo. Nah ini bahaya loh, bahaya. Karena walau bagaimanapun ya, Pak Prabowo Subianto itu sudah constitutionally elected president dan juga merupakan constitutional president of Indonesia. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi.
Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya paling nggak kita awasi aja jalannya pemerintahan itu, dan kita dukung supaya apa yang beliau cita-citakan dalam asta citanya itu terwujud semua. Itu yang paling penting. Bukan ngada-ngada seperti si termul geblek yang satu ini. Udah tua geblek pula. Nah itulah Yanes Frans. Itulah Norman Hadinegoro. Ya. Dan siapa lagi? Banyak lah. Apalagi sekarang muncul lagi Salsa Erwina. Makanya saya bilang she's gone too far in this point. Makanya kenapa saya nggak ikut-ikut pink hijau kayak bukan masalah ininya warna pink hijaunya atau tuntutannya sama bagus semua. Cuman gini, hati-hati itu takutnya ada yang nunggangin. Siapa yang nunggangin? Ya termul, dan ternyata udah ketahuan siapa pelakunya. Siapa pelakunya ini? Bukan Ferry Irwandi, bukan. Ya para puser-puser Solo ini. Para puser-puser keraton Sumber. Sumber nggak selamat ini. Sumber tidak alami ini, gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi maaf kata nih, saya bilang Yanes Frans ini juga sama. He's gone too far in this point. Ya, karena untuk apa dia mock Pak Prabowo, bukan mock pribadinya, tapi mock the office that he held since 20 October 2024 in a very constitutional way, in a three-way race, in a three-way presidential election race, dengan perolehan suara yang udah begitu. Ya, walaupun adalah peran dari para pendukung-pendukung Jokowi dan didukung oleh Jokowi, but walau bagaimanapun, he's constitutionally elected president. Gitu loh. And he has the constitutional right to reshuffle his ministers, to reshuffle his cabinet, to appoint or to remove his ministers. Itu sudah mentioned in the Constitution, clearly stated in the Constitution of this Republic. Ini yang Pak Yanes itu gobloknya nggak ketolongan. Ya, the right to reshuffle, the right for president to change, to appoint and to remove ministers, ya, is explicitly mentioned in the Constitution. Bahkan lebih mention lagi dalam Presidential Act, undang-undang kepresidenan. Jelas. Gitu loh. Itu aja masa nggak ngerti sih. Emang termul tuh kagak ngerti undang-undang masalahnya. Yang mereka ngerti itu cuma duit sama bansos. Ya kalau cuma ngertinya duit sama bansos, aduh, bukan manusia mereka tuh, ayam. Ya ayam atau enggak kucing. Ya. Udah itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.